Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taat pada aturan. Dalam pelajaran hari ini kita akan memberi karakter pribadi patuh dan taat pada aturan. Dalil taat pada aturan terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasulnya, yaitu sunnah-sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Ashabun nuzul dari Quran surat An-Nisa ayat 59 atau sebab turunnya ayat, yaitu ketika terjadi perang. Imam Bukhari meriwayatkan tentang penolakan pasukan untuk masuk ke dalam api atas perintah Abdullah bin Hudafah selaku komandan perang. Mereka mengadu kepada Rasulullah SAW tentang hal ini, batasan taat kepada ulil amri, maka turun ayat ini. Kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama, ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yakni perintah kepada orang beriman agar taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, serta kepada ulil amri dalam menyelesaikan problematika yang dihadapi berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Jadi urutannya, jika ada masalah atau problematika, yang pertama adalah taat kepada Allah. Kita cari dalam Al-Quran. Jika tidak ada, kita taat kepada Rasul, cari dalam hadis. Dan yang terakhir adalah taat kepada ulil amri atau pemimpin di antara kalian. Yang kedua, mentaati perintah Rasulullah SAW, baik perintah mengamalkan maupun meninggalkan larangan, karena perintahnya merupakan perwujudan dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus taat kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, mematuhi juga aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh ulil amri, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu, atau mereka yang berwenang menangani urusan kamu, dengan catatan ketaatan kepada ulil amri atau pemimpin tersebut tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jadi kita harus taat pada ulil amri atau pemimpin kita selama tidak menyalahi aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keempat, jika terdapat masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat disebabkan tidak ada petunjuk yang jelas di dalam Al-Quran dan hadis, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada nilai-nilai dan jiwa Al-Quran dan hadis dengan menggunakan ijtihad atau pendapat para ulama.
Demikian dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.